Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah dengan NIM 2010-1202-20024 dari kelas A2. Saya dari Prodi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang demokrasi di Indonesia. Selamat menyaksikan. Indonesia pernah mengalami berbagai pergantian jenis demokrasi dalam kurun waktu 50 tahun terakhir. Kenapa harus berganti-ganti? Di mana kesalahannya? Dan apakah yang terakhir ini sudah jenis yang paling tepat? Ayo kita bahas satu persatu. Sebelum membahas lebih jauh, pertama-tama kita harus mengetahui apa itu demokrasi. Demokrasi adalah suatu kekuasaan yang berasal dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Adapun ciri pokok berjalannya proses demokrasi, yang pertama yaitu pemerintah menjalankan kehendak dan kepentingan rakyat, kedua adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan pemerintah, ketiga adanya mekanisme tanggung jawab dari pemerintah. Kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan situasi demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat yaitu kekuasaan, keadilan, kesejahteraan, peradaban, afeksi, keamanan, dan kebebasan. Nah, selanjutnya, apa yang menjadi prinsip demokrasi? Yaitu kedaulatan rakyat, kekuasaan mayoritas, hak-hak minoritas, jaminan HAM, proses hukum yang wajar, nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Dinamika penerapan demokrasi di Indonesia. Periodisasi perkembangan demokrasi di Indonesia. Periodisasi ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, demokrasi Orde Baru, dan demokrasi reformasi. Selanjutnya, kita akan membahas cara membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Bagaimana sih cara mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi? Yang pertama, yaitu menjunjung tinggi persamaan, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, membudidayakan sikap bijak dan adil, membiasakan musyawarah dan mufakat, mengutamakan persatuan dan kesatuan nasional. Adapun pelaksanaan demokrasi di Indonesia, kita dapat meninjau pelaksanaan demokrasi ini dari berbagai segi kehidupan. Pertama, dalam kehidupan keluarga, kehidupan harmonis dalam keluarga, dan saling menghormati dalam keluarga. Kalau dalam kehidupan di sekolah, ada kebebasan berpendapat, kerja bakti atau gotong royong, dan kebebasan menggunakan hak pilih. Di masyarakat, ada gotong royong dan bermusyawarah untuk mufakat. Aplikasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu kebebasan berpendapat di muka umum, kebebasan menentukan hak pilih, musyawarah, toleransi antar umat beragama. Kali ini Anda sedang menyaksikan gambar-gambar terkait masalah dalam demokrasi. Tidak semua aturan yang ada bisa diterima oleh rakyat. Oleh karena itu, terjadi ketidakselarasan dalam pengaplikasian sifat yang demokratis. Dengan adanya kebebasan berpendapat, sering terjadinya demo di Indonesia. Berikut cuplikan beritanya. Mahasiswa dan polisi. Kapolres dalam rangka menolak. Aksi penolakan rancangan Undang-Undang Omnibus Law dilakukan besar-besaran oleh ribuan buruh di Kalimantan Selatan Rabu pagi. Unjuk rasa dilakukan pasalnya DPR masih membahas rancangan Undang-Undang Omnibus Law kendati penolakan sejumlah kalangan terus berlangsung. Dalam 7 tahun terakhir, Indonesia menunjukkan penurunan kinerja demokrasi yang serius. Salah satu faktor utama penurunan itu adalah masih kuatnya diskriminasi terhadap kalangan yang dianggap minoritas yang kadang diwujudkan dengan menggunakan kekerasan dan seolah dibiarkan oleh pemerintah. Tentu kita perlu suatu indikator yang dapat mengukur perkembangan demokrasi secara real dan objektif, bukan? Berikut merupakan data dari Indeks Demokrasi Indonesia atau IDI. Saat ini, tingkat demokrasi kita berada dalam kategori sedang, yaitu dengan indeks berada pada kisaran 60-80. Mari kita lihat data-datanya. Indeks Demokrasi Indonesia memiliki 3 aspek, yakni kebebasan sipil dengan nilai 78,75, hak-hak politik dengan nilai 66,63, dan lembaga demokrasi dengan nilai 72,49. Yuk kita tingkatkan partisipasi demokrasi kita. Semangat demokrasi!